Dalam ibadah juga seperti itu. Yang punya ketahanan itulah yang berhasil. Maka kita diperintahkan oleh Allah untuk beribadah sampai kapan? Sampai mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadalah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Karena kita disyariatkan untuk beribadah sampai mati. Sehingga butuh ketahanan, bertahan untuk sampai mati beribadah kepada Allah jadi orang taat. Bukan sebatas rok-rok asem, semangat di depan, gerutu, habis itu hilang. Bukan seperti itu. Makanya siapa yang paling bertahan, itulah yang pemenang. Baik, selanjutnya, amalan pamungkas apa yang bisa kita lakukan agar kita punya ketahanan? Yang pertama jamaah, dan ini kunci keberhasilan seorang hamba ketika beribadah murni karena Allah. Kita memahami itu sebagaimana berulang-ulang sering kita diingatkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu kami menyembah. Yang di sini menggabungkan dua tauhid. Tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Tauhid uluhiyah adalah pengakuan kita bahwa kita ini hanya boleh beribadah kepada Allah. Tauhid rububiyah adalah pengakuan kita bahwa kita ini diatur oleh Allah dan kita tidak akan bisa melakukan apapun kalau tidak ditolong oleh Allah. Maka tauhid rububiyah mengajarkan kepada kita untuk tawakal. Kamu hanyalah seorang hamba. Kamu hanyalah seorang hamba. Mosak masik ning alam dunya semuanya ditentukan oleh Sang Kuasa. Kau tidak akan bisa melakukan kalau tidak diberi pertolongan oleh Allah. Karena itu, ketika seorang hamba ingin sukses, kata kunci yang pertama yang harus dia miliki adalah punya ketergantungan kepada Allah. Punya ketergantungan kepada Allah. Maksudnya gimana, Pak? Dia merasa saya sangat butuh pertolongan Allah untuk bisa berhasil dalam melakukan tugas ini. Sehingga dia tidak menganggap dirinya hebat. Dia tidak menganggap dirinya mampu. Dia tidak menganggap dirinya bisa menyelesaikan sendiri. Sebaliknya dia merasa saya enggak sanggup kalau bukan karena ditolong oleh Allah. Di saat itulah dia berbuat taat sambil merasa fakir di hadapan Allah. Dia beribadah dan dalam hatinya dia merasa dia fakir di hadapan Allah. Dan orang kalau merasa fakir di hadapan Allah, Allah akan memberikan pertolongan kepadanya. Allah akan ngasih kemudahan kepadanya. Dan orang seperti ini tidak akan ada perasaan ujub dalam dirinya. Dia enggak menganggap dirinya hebat, dia enggak menganggap dirinya kuat. Wis biasane aku sanggup tahun-tahun dhisik wis iso iktikaf. Ra muleh-muleh 10 dino. Tahun-tahun dhisik wis iso nglakoni ibadah kayak ini. Selanjutnya akan ringan bagi saya. Siapa yang jamin Anda akan berhasil? Karena tidak ada yang tahu bagaimana kondisi kita ketika kita beribadah kepada Allah. Sebab tidak ada satupun makhluk yang bisa menjamin dirinya berhasil. Karena itu jamaah, di surat Al-Fatihah ada satu kesimpulan yang disampaikan oleh Syekhul Islam. Beliau mengatakan seperti ini. Iyyaka na'budu, ini akan menghalangi orang untuk berbuat riya. Karena pada saat dia beribadah, harapan dia cuma satu, Allah. Sehingga dia tidak akan riak kepada yang lain. Saya mau cari pujian dari siapa? Enggak penting bagi saya. Harapan saya cuma satu, iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah aku beribadah. Wa iyyaka nasta'in, menghalangi orang untuk ujub. Sehingga dia tidak merasa dia bisa melakukan ibadah itu karena kehebatannya. Dia tidak merasa dia bisa menyelesaikan itu karena
Dia adalah orang yang punya kemampuan, tapi dia yakin ini semuanya karena pertolongan Allah. Ihdinas siratal mustaqim, menghalangi orang dari penyakit syubhat dan syahwat. Karena dia diberi petunjuk oleh Allah ke jalan yang lurus. Yang ini menghalangi dia dari penyimpangan syubhat dan syahwat. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan 3 hal ini dalam surat Al-Fatihah agar orang menyadari perjalanan hamba menuju Allah, di situ ada penyakit riya, ada penyakit ujub, dan ada penghalang syubhat dan syahwat. Penyakit riya terhalangi dengan pengakuan dia, tujuan kamu ibadah hanya Allah, maka dia enggak riya. Penyakit ujub diobati dengan cara dia merasa saya mampu seperti ini karena murni pertolongan Allah. Dan ihdinas siratal mustaqim akan menjadi obat bagi penyakit hati yang sifatnya ada 2 macam, syahwat dan syubhat. Baik.